tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Yang saya muliakan kepada para anggota sangga, Bapak Ibu serta sahabat Dhamma, terimalah salam kasih dalam Dhamma. Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Suatu karma baik karena hari ini kita masih diberi kesehatan, kebahagiaan, dan kesempatan untuk bersama-sama membahas Dhamma di waktu yang tepat. Indonesia sekarang sedang menghadapi wabah pandemi COVID-19, di mana virus ini menyebar melalui udara dan dapat cepat tertular melalui pernafasan. Ketika kita memahami peristiwa demi peristiwa yang telah terjadi pada saat ini, maka kita akan mendapatkan banyak manfaat dari peristiwa yang sedang kita alami pada saat ini. Salah satu praktek yang dianjurkan oleh Buddha, dan ketika kita melaksanakan praktek ini, maka kita akan mendapatkan banyak manfaat. Maka pada kesempatan kali ini saya akan berbagi Dhamma dengan tema manfaat moralitas. Ketika saya dahulu belum mengenal ajaran Buddha, saya akui bahwa moralitas saya tidak terjaga dengan baik. Dan setelah saya memahami moralitas dan kembali mempraktikkan ajaran Buddha, maka saya memperoleh banyak manfaat ketika saya mempraktikkan moralitas. Sebelum kita mengenal lebih jauh tentang moralitas, maka pertama-tama kita harus mengetahui terlebih dahulu arti atau definisi dari moralitas, kemudian alasan mengapa kita mempraktikkan moralitas, dan selanjutnya fungsi dari moralitas, dan yang tak kalah penting yaitu manfaat dari praktik moralitas. Kemudian definisi atau arti dari moralitas yaitu kehendak batin, sebuah kehendak yang diciptakan oleh pikiran ketika kita bersentuhan atau kontak langsung dengan objek. Moralitas dapat kita praktekkan melalui 3 bentuk karma. Yang pertama yaitu melalui pikiran. Moralitas yang dapat kita praktekkan melalui pikiran yaitu berprasangka baik kepada semua orang, bahkan kepada semua makhluk. Tidak berprasangka buruk kepada semua orang merupakan salah satu praktek moralitas yang perlu kita kembangkan. Sebagai contoh, ketika kita bertemu dengan orang yang baru saja kita kenal,
Ketika kita tidak berprasangka buruk kepada orang tersebut, maka kita telah mempraktekkan moralitas. Dan faktor lain yang menyebabkan orang tersebut selalu berprasangka buruk kepada semua orang, yaitu karena sewaktu kecil pasti sering mendapatkan kekerasan, baik kekerasan dari orang tua, guru, bahkan dari teman sebaya. Ketika ingin mempelajari tentang luka batin dan kekerasan di masa anak-anak, bisa Anda pelajari langsung di psikologi perkembangan. Kemudian moralitas yang dapat kita praktekkan melalui tubuh. Yang pertama yaitu tidak membunuh, kemudian tidak melakukan pencurian, dan tidak melakukan hubungan seksual yang salah. Sebagai contoh, ketika kita digigit nyamuk, otomatis ketika orang tersebut belum kuat dalam mempraktekkan moralitas, maka orang tersebut akan langsung menghajar nyamuk tersebut. Dan ketika seseorang dengan niat baik mempraktekkan moralitas, maka orang tersebut ketika digigit nyamuk pasti tidak segera untuk membunuh nyamuk tersebut. Kemudian moralitas atau praktek sila yang dapat kita praktekkan melalui ucapan yaitu tidak berbohong, kemudian tidak memfitnah, tidak berkata kasar, dan tidak berbicara omong kosong. Ketika kita hendak mempraktekkan moralitas melalui ucapan, salah satu contoh yang dapat kita praktekkan yaitu kita meniru prinsip orang-orang yang memiliki tipe atau kepribadian yang rinci, atau dalam bahasa populer orang-orang introvert melankolis. Karena orang-orang tersebut selalu berbicara dengan menggunakan data dan fakta. Ketika kita mencontoh orang-orang tersebut, maka kita akan bisa mempraktekkan moralitas melalui ucapan. Selanjutnya, alasan yang sangat kuat ketika kita mempraktekkan moralitas yaitu karena kita malu dan takut. Malu pada perbuatan jahat yang telah kita lakukan, dan takut akan perbuatan jahat yang telah kita lakukan. Sebagai akibat dari perbuatan jahat yang telah kita lakukan yaitu sangat mengerikan. Ada beberapa akibat ketika kita melakukan perbuatan jahat, baik melalui ucapan, pikiran, ataupun perbuatan. Bahaya yang pertama yaitu hidup dalam kesusahan. Suatu otomatis ketika kita dimanapun tempat selalu mengembangkan kebaikan, pasti orang tersebut mendatangkan banyak manfaat untuk lingkungan sekitarnya. Bahaya yang kedua yaitu memiliki reputasi yang jelek. Ya, ini satu hukum sebab akibat yang cukup nyata dan pasti akan terjadi. Ketika tingkah laku kita tidak baik, maka kita akan memiliki reputasi yang jelek. Karena setiap perbuatan kita, baik melalui pikiran, ucapan maupun perbuatan, pasti akan meninggalkan jejak. Kemudian bahaya dari
perbuatan jahat, yaitu tidak memiliki kepercayaan diri. Tidak memiliki kepercayaan diri. Tidak memiliki kepercayaan diri di sini yang saya maksudkan adalah ketika kita melakukan perbuatan jahat, otomatis kita akan takut dengan banyak orang karena kita takut ketahuan kalau kita telah melakukan perbuatan jahat. Kemudian bahaya selanjutnya dari tindakan perbuatan jahat yaitu meninggal dengan kondisi tidak tenang. Ada sebuah cerita seorang penjagal binatang ketika menjelang detik-detik kematian, hanya satu yang dia minta, yaitu sebilah pisau yang untuk menjagal. Itu salah satu buah dari perbuatan jahat yang dilakukan semasa hidupnya. Dan bahaya yang lebih mengerikan lagi yaitu ketika kita meninggal dalam kondisi tidak tenang, maka akan terlahir di alam-alam rendah. Alam-alam rendah yang saya maksudkan yaitu bisa di neraka, peta maupun binatang. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi dari moralitas. Fungsi dari moralitas yaitu menjaga 3 pintu karma, yaitu melalui pintu karma melalui pikiran, tubuh, dan ucapan. Cara mempraktekkan agar pintu karma kita tetap terjaga melalui tubuh dan ucapan yaitu dengan mempraktekkan moralitas atau sebagai dasar Pancasila Buddhis yang tentunya kita sudah pasti tahu tentang Pancasila Buddhis tersebut. Kemudian ketika kita ingin menjaga batin kita agar tetap tenang, maka kita mempraktekkan kondisi yang hening atau dalam bahasa populer yaitu meditasi. Meditasi yang kita praktekkan lebih ke konsentrasi yaitu samata bawana dengan objek meta bawana dengan melafalkan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Setelah kita mengetahui arti dari moralitas, kemudian mengapa kita mempraktikkan moralitas, fungsi dari moralitas, kemudian yang terakhir yaitu yang tak kalah penting, manfaat dari praktek moralitas. Manfaat dari praktek moralitas yang bisa kita dapatkan, yang pertama yaitu ketika kita mempraktikkan moralitas, kita akan memiliki harta yang berlimpah. Harta yang berlimpah di sini yang bersifat spiritual yaitu kita akan memiliki keyakinan yang kuat kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, dan memiliki harta yang berlimpah dari sisi duniawi yaitu kita memiliki pengendalian dalam menggunakan harta maupun warisan. Dan ketika kita bisa mengendalikan harta dan warisan, maka kita akan diberi kemudahan untuk melaksanakan usaha. Dan satu lagi, dalam melakukan usaha kita tak lepas dari satu prinsip yaitu menggunakan kejujuran. Manfaat yang kedua dari praktek moralitas yaitu reputasi. Kita akan memiliki reputasi yang baik, yaitu dikenal sebagai orang yang baik dan tidak pernah menyakiti siapapun.
Manfaat selanjutnya, kita memiliki rasa percaya diri. Rasa percaya diri di sini yaitu tidak takut pergi kemanapun. Karena kualitas moralitas kita baik, maka kita tidak takut berhadapan dengan orang-orang yang bijaksana dan bergaul dengan mereka. Karena awal dari sebuah perjalanan untuk mencapai sebuah kebahagiaan, yaitu pertama-tama kita harus bergaul dengan orang yang bijaksana. Bijaksana di sini yaitu mengerti perbedaan antara baik dan buruk. Manfaat selanjutnya dari praktek moralitas, kita akan meninggal dalam kondisi yang tenang, dan setelah meninggal kita akan terlahir di alam-alam yang lebih berbahagia. Salah satu contoh dari praktek moralitas dan pelanggaran moralitas, yang pertama cerita tentang Dewadatta yang pada saat itu melakukan pelanggaran moralitas, yaitu ingin melukai sang Buddha, dan buah karmanya langsung seketika, dan Dewadatta pun terlahir, setelah meninggal terlahir di neraka Awiji. Kemudian salah satu contoh cerita dari praktek moralitas yang sangat baik, yaitu salah satunya yang dipraktekkan oleh Anathapindika, yaitu salah satu penyokong sang Buddha dan murid-muridnya. Setelah meninggal dunia, berumah tangga Anathapindika kembali terlahir di alam-alam yang berbahagia. Marilah kita mengembangkan moralitas agar kita hidup tenang, damai, dan bahagia. Saya pribadi tidak lupa untuk mengingatkan agar semua lapisan masyarakat mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah, tidak terlalu khawatir, dan tetap waspada dengan virus COVID-19 yang sedang melanda Indonesia. Demikian sharing Dhamma yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.